Selamat pagi, Pak. Ini mohon maaf tadi nggak ada gangguan, nggak bisa join, nggak bisa masuk. Oke, hari ini biotek ya, biotek protein ya? Iya, Pak. Nggak tahu saya kalau join Zoom itu susah banget kalau dari laptop. Apa karena harus update ini ya, aplikasinya itu ya? Kurang tahu, Pak. Ntar saya carikan PPT-nya. Oke, untuk biotek protein Pak Tunjung sudah menyampaikan tentang topik apa aja ya Pak Tunjung itu. Kalau tadi saya lihat di presensinya tentang overview biotek protein, kemudian intrinsically disorder protein, protein promiscuity, directed evolution protein, genetic alphabet expansion, protein DNA conjugate. Oke, peptide ligase ya, ligase. Nah, untuk materi saya ini sebenarnya di pertemuan setelah UTS ini ada beberapa visiting lecturer ya. Jadi ada kemungkinan dua dosen, bukan dosen ya, dua pemateri dari orangnya orang Indonesia tapi yang satu Pak Ken itu di Finlandia ya kerjanya. Kemudian yang satunya Pak Riza itu bekerja di Pusat Riset Perkebunan Nusantara RNI. Nanti Anda akan diajar oleh saya, kemudian Pak Riza dan Pak Kenny. Jadi ada 3 orang karena ini juga tuntutan dari perguruan dari Kementerian Pendidikan ya. Jadi kalau di perguruan tinggi yang bagus itu harus melakukan kolaborasi dengan lembaga lain ya, termasuk lembaga akademik maupun lembaga riset di luar UB gitu ya. Sehingga pengajarnya itu ada pengajar dari luar UB. Ya, tapi ini juga pengalaman yang bagus karena Pak Riza dan Pak Kenny ini merupakan orang yang memang ahli di biotek protein gitu ya. Untuk materinya kemungkinan yang saya berikan ya hari ini tentang protein biomaterial ya. Jadi nanti kita akan belajar tentang apa sih protein biomaterial itu, jenisnya apa saja, aplikasinya di pangan maupun non pangan seperti apa gitu ya. Kemudian untuk minggu berikutnya kalau Pak Kenny Pak Riza, Pak Kenny bentar ya. Saya nggak hafal. Pak Kenny ya. Pak Kenny mungkin akan mengisi minggu depan itu tentang protein basic structure protein ya and function kaitannya dengan mungkin protein imaging ya. Protein imaging, kemudian minggu ke-10 ya. Minggu ke-10 ini tentang protein motor. Kemudian minggu berikutnya, minggu 11 protein sensor. Kemudian minggu ke-12 tentang post-translational modification ya. Kemudian minggu ke-13 ini kemungkinan akan diisi oleh Pak Riza, ya CRISPR-Cas9 system. Dan minggu terakhir monoklonal and polyclonal antibody. Nah, yang masih belum fix adalah karena Pak Kenny dan Pak Riza ini masing-masing mengisi 2 pertemuan ya. Nanti mungkin ada topik yang mungkin hilang dari yang saya sebutkan tadi. Ya nanti kita lihat fixnya bagaimana. Yang ingin perlu saya konfirmasi ke Anda semua adalah jadwal untuk kuliah karena beliau mungkin tidak bisa mengisi di jam hari ini ya, jam 10.10 hari Kamis ya, karena kita masih mencari jadwal luang mereka dan perbedaan waktu ya. Kalau Pak Kenny ini karena beliau bekerja di Finlandia jadi waktunya menyesuaikan beliau.
Saya minta jadwal kosongnya ya, Dek ya. Untuk Pak Kenny, ini bisanya Senin mulai tanggal 19. Ya, sekarang tanggal 2, sekarang tanggal berapa ini? Tanggal 15 ya. Jadi mulai Senin depan itu bisa mengisi. Ini ketua kelasnya siapa? Bisa dicatat nggak? Atau nanti saya WA. Ketua kelasnya siapa, Dek? Halo? Halo? Belum ada penunjukan, Pak. Oh, belum ada. Oke, jadi nanti tolong saya dibantu, entah siapa ya, terserah ya. Untuk Pak Kenny itu jadwal kosongnya Senin 19 April jam 10 pagi hingga jam 12. Itu 10 ini waktu mana nih? Waktu Finland ya, waktu Finlandia. Jadi beda waktunya 4 jam, kita lebih dulu. Bentar. Jam 10. Jadi kalau ditambah 4 jam, jam 2 ya berarti ya. Jam 2 sampai jam 4 waktu Indonesia bagian Barat. Nanti tolong dicek ya. Kalau di Finland jam 10 pagi, di Indonesia jam berapa? Bedanya 4 jam. Kemudian Selasa itu jam 11 sampai jam 1 waktu Finland, berarti jam berapa? Jam 3 ya. Jam 3 sampai jam 5. Kemudian Rabu itu jam 10 sampai 12, berarti jam 2 sampai jam 4 waktu Indonesia bagian Barat. Jumatnya tanggal 23 April itu jam 2 sampai jam 4 juga. Ya, jadi Senin 19 April jam 2 sampai jam 4 kosongnya waktu Indonesia bagian Barat, Selasa jam 3 sampai jam 5, Rabu dan Jumat jam 2 sampai jam 4. Kemudian untuk Pak Riza, ya, ini karena 2 orang, nanti saya akan buat grup dengan ketua kelasnya kelas ini ya, biotek protein, nanti tolong dipilih ketua kelasnya siapa, nanti akan saya buat grup dengan Pak Riza dan Pak Kenny, supaya kita dapat jadwal fixnya. Untuk Pak Riza itu tanggal 16 itu berarti besok ya. Tanggal mungkin dimulai 22, 23 ya, 22, 23, 27, 29, 30 itu ada jadwal kosong, tapi jamnya belum diberitahu saya, jamnya jam berapa. Jadi beliau bisa memberikan kuliah itu tanggal 22, 23, 27, 29, dan 30. Ya, jadi nanti tolong dipilih 2 pertemuan, kira-kira alternatif jamnya jam berapa. Nanti adik-adik tolong sesuaikan dengan jadwal kosongnya, selain biotek protein ini, kira-kira mana yang bisa supaya ketemu ya jadwal kuliah untuk mata kuliah biotek protein, karena untuk Pak Riza khususnya itu nggak bisa di hari ini. Kalau Pak Kenny tadi bisa ya. Pak Kenny itu nggak bisa juga ya. Kamis nggak bisa. Suara saya terdengar ya, Dek ya? Terdengar, Pak. Nanti saya WA, tolong Anda WA saya, ketua kelasnya siapa, tolong WA saya di 0812-8425-0996 ya. Untuk materi hari ini ya, Anda pasti sudah tahu ya, course kontrak saya, Anda sudah tahu, ini saya skip aja. Nah, untuk course gradingnya, ini saya belum pernah mengambil mata kuliah saya.
Ada ya? Sudah pernah ya? Nah, untuk course grading-nya ini saya lebih banyak memberikan tugas ya. Tugasnya 30%, kemudian US-nya 20%. Di tugasnya nanti Anda presentasi kelompok ya. Jadi sesuai dengan topik, mungkin di Pak Tunjung juga Anda sudah tahu ya, Anda akan presentasi sesuai dengan topik yang ada atau tersisa. Dan untuk protein biomaterial itu sudah saya isi hari ini, minggu depan diisi oleh Pak Kenny. Ya. Jadi sisa materi yang ada Anda pilih sebagai tugas presentasi. Ya. Apakah sudah mendapatkan info ini dari Pak Tunjung? Belum, Pak. Belum ya? Oke, jadi kan materinya ada protein based biomaterial, ini saya. Kemudian untuk protein imaging ini Pak Kenny ya. Ini alumni dari University of Queensland, Australia. Kebetulan ini teman satu angkatannya Pak Tunjung ya waktu kuliah di UQ. Jadi kita bisa kontak dan alhamdulillah bersedia gitu ya memberikan pengisi materi di kelas ini. Kemudian untuk CRISPR-Cas9 ini Pak Riza. Nah, karena beliau ini mengisi 2 pertemuan, ya, tapi juga belum fix juga, kemungkinan ada beberapa topik yang akan hilang. Tapi seandainya pun hilang, ini bisa kita gabung di satu pertemuan bisa 2 materi, gitu ya. Gitu. Jadi Anda silakan pilih protein motor, protein sensor, post-translational modification atau PTM ya, sama monoklonal and polyclonal antibody. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Silakan Anda buat grup ya. Ini ada berapa mahasiswa? Ada 50 ya. 50-an. Jadi Anda bisa. Ini semuanya sudah presentasi belum? Yang belum presentasi siapa? Atau sudah presentasi semua? Kalau untuk yang itu ya Pak, tugas yang presentasi dari tugasnya Pak Tunjung maksudnya Pak. Yang sudah presentasi? Sudah semua Pak. Sudah semua, oke. Jadi ini nanti mungkin satu kelompok 5 orang ya. 5 orang, kalau 50-an berarti ada 10 kelompok ya. 10 kelompok mungkin satu ini juga Anda bisa pilih ya, protein imaging atau CRISPR terserah. Jadi ada 5 topik ya, 5 topik itu topik untuk 2 kelompok. Jadi ada 2 kelompok yang sama. Nanti yang presentasi kita undi ya. Siapa yang presentasi siap-siap saja presentasi. Ya nggak semua presentasi. Kalau ada waktu semua presentasi. Kalau enggak kita undi. Oke? Itu jadi mulai minggu depan ini akan diisi oleh Pak Kenny. Kemudian protein motor ini Anda yang presentasi kita undi, Anda siapkan, Anda cari jurnal ya atau textbook terkait dengan protein motor. Ini kata kuncinya Anda cari tentang dynein, ya, kinesin, myosin, itu protein yang berperan untuk motor ya. Motor itu maksudnya penggerak ya. Jadi untuk alat gerak aktif ya itu kan berupa otot ya. Nah, itu protein yang berperan biasanya kinesin, myosin, aktin ya. Itu Anda cari kata kuncinya. Kemudian untuk protein sensor ini Anda cari yang terkait dengan green fluorescent protein ya. Ini juga terkait dengan protein imaging, Anda bisa cari kata kuncinya. Kemudian post-translational modification ini juga banyak, Anda bisa cari di jurnal. Ini ada acetylation, ada methylation, ya, ada ubiquitination ya. Ini Anda cari mekanismenya bagaimana. Anda pilih salah satunya saja gitu ya. Misalkan kelompoknya yang satu kelompok tentang metilasi gitu. Jangan bahas semua. Secara umum kan ada banyak tuh post-translational modification. Anda tinggal pilih dari jurnal gitu ya. Anda presentasikan. Kemudian untuk CRISPR ini Pak Riza, kalau Anda nanti juga tertarik, Anda bisa presentasi ini ya, CRISPR-Cas9.
Kemudian yang terakhir tentang monoklonal and poliklonal. Jadi yang satu kelompok bisa monoklonalnya saja, yang kelompok yang lain poliklonal antibody. Gitu ya. Ada pertanyaan terkait dengan topik maupun tugas? Enggak ya? Oke. Jadi kalau kita berbicara tentang biomaterial, jadi protein itu juga berpotensi sebagai biomaterial ya. Jadi kalau kita lihat definisinya, biomaterial itu apa? Material yang secara alami maupun dibuat secara sintetik ya, yang dapat berinteraksi dengan sistem biologi. Jadi kalau diterapkan di sistem biologi itu kompatibel ya. Kemudian saat ini itu digunakan untuk konstruksi artificial product ya. Contohnya sel baru, jaringan baru, organ baru. Misalkan orang-orang yang memiliki mengalami kecelakaan ya. Kemudian ada kerusakan pada jaringannya, itu bisa diimplan ya, bioimplan dengan biomaterial. Nah, biasanya bahannya juga yang banyak digunakan ini berasal dari protein based biomaterial. Ya. Kemudian karena ini bahan alami sehingga produk ini merupakan produk yang biocompatible ya. Jadi kompatibel untuk organ-organ hidup ya seperti jaringan tubuh kita gitu ya. Sehingga it is used as biocompatible support. Kemudian digunakan juga sebagai enkapsulasi, agen enkapsulasi atau penyalut yang melindungi material ya. Misalkan untuk untuk drug delivery misalkan ya. Jadi material ini juga bisa digunakan untuk melapisi bahan yang sensitif terhadap degradasi enzim di dalam tubuh misalkan ya. Nah, ini bisa digunakan untuk drug delivery di dalam tubuh sehingga ketika di konsumsi obat atau senyawa yang fungsional tadi tidak rusak di lambung kita gitu ya. Tapi nanti akan sampai di sasaran dan rilisnya itu di organ yang tepat gitu ya. Jadi nggak hancur di lambung. Karena di lambung kan melewati asam lambung, melewati enzim pencernaan yang akan mendegradasi senyawa fungsional ini, gitu ya. Kemudian digunakan juga untuk mengganti jaringan yang rusak. Ya. Selain itu, beberapa industri sudah mulai mengembangkan tentang pengemas yang baru ya, novel packaging dari berbahan dasar protein ya. Selain dari polilaktik, ini ternyata juga kita bisa kembangkan pengemas ya berbasis protein. Sebagai pangan fungsional, Anda pasti sudah tahu ya. Anda tahu pangan fungsional? Apa pangan fungsional itu? Halo? Halo Pak. Suara saya tadi terdengar enggak? Iya Pak, terdengar. Pangan fungsional. Pangan fungsional itu makanan yang punya khasiat lain selain zat. Memiliki nilai plus ya, selain senyawa gizi yang terkandung di dalamnya. Contohnya apa kira-kira pangan fungsional? Biasanya untuk apa? Kesehatan ya, untuk preventif terjadinya penyakit. Jadi senyawa antioksidan ya, yang mengandung makanan yang mengandung antioksidan. Kalau protein yang mana? Protein yang fungsional itu yang seperti apa? Ini kan hubungannya dengan protein ya. Ada yang tahu? Enzim, Pak. Enzim? Enzim apa?
Ya, jadi kalau Anda ingin tahu, Anda bisa cari kata kuncinya bioactive peptide. Ya, ada banyak sekali bioactive peptide. Salah satunya apa? Ada yang tahu? Salah satunya? Anda nggak pernah mengambil mata kuliah pangan fungsional ya? Ada banyak peptida bioaktif ya, yang untuk anti hipertensi, anti tromboitik, anti mikrobial, anti inflamasi, gitu ya. Ada banyak sekali dan biasanya ditemukan di komoditas ada di perairan, ya. Jadi dari kelompok rumput laut ya, itu banyak sekali kita bisa ekstrak protein bioaktif peptida. Ya. Contohnya apa? AC1 mungkin. AC1. AC1. Iya. Ya, ACE1 itu juga merupakan salah satu contoh peptida fungsional ya. Itu berperan untuk kesehatan, ya, untuk mencegah penyakit jantung ya. Anda bisa cari nanti kalau Anda tertarik. Kemudian untuk kultur jaringan, teknologi implan maupun terapi imun. Jadi sekarang sudah mulai dikembangkan. Jadi Anda kalau tertarik untuk riset di bidang ini ya, saya bukan ahli di bidang biotek protein ya. It's synthesized in a way that provide optimal information to grow. Ini terkait dengan kultur jaringan ya, karena dapat melakukan pertumbuhan ya, kemudian melakukan proliferasi dan diferensiasi untuk mengganti sel-sel yang mengalami kerusakan. Jadi kenapa bisa diaplikasikan untuk kultur jaringan? Karena memang mampu melakukan proliferasi dan diferensiasi. Ini kata kuncinya. Nah, biomarker ini sangat penting dan bisa diterapkan di pangan maupun non-pangan. Contohnya untuk pangan biasanya untuk apa? Biomaterial kalau di pangan apa? Biasanya apa? Untuk teknologi polimer ya, untuk pengemas ya, coating, edible coating ya, itu bisa menggunakan basis protein. Ya. Anda tahu edible coating ya? Anda dengar nggak? Ini Anda mungkin biotek jadi pernah? Hah? Pernah Pak. Pernah ya. Jadi edible coating ini untuk melapisi makanan gitu ya, supaya makanannya nggak cepat rusak, karena kan kalau makanan sudah misalkan buah-buahan yang kita kupas gitu kan gampang rusak ya, jadi coklat karena reaksi enzimatis ya, karena kerusakannya kan biasanya karena kontak dengan oksigen, adanya enzim polifenolase atau polifenol oksidase, itu kontak dengan oksigen warnanya jadi coklat karena ada reaksi oksidasi vitamin C dan sebagainya, sehingga produk itu berubah warna yang tidak diinginkan kan sebenarnya. Nah, kita bisa lakukan edible coating ya, sehingga itu merupakan lapisan yang edible, bisa dimakan tapi bisa melindungi buah-buahan tadi ya. Senyawa bioaktif nanti itu bisa kita enkapsulasi dengan polimer dari protein, bisa menggunakan gelatin ya, bisa menggunakan kasein, itu juga bisa didegradasi oleh enzim di dalam tubuh ya, tapi dengan modifikasi dia lebih resisten dari degradasi enzim di lambung ya, baru bisa tercerna nanti ketika sampai di usus ataupun organ yang menjadi sasaran gitu ya. Kemudian ada beberapa teknik yang dapat digunakan ya, difabrikasi dalam jumlah yang luar biasa ya, jumlah yang besar, baik yang alami maupun yang hasil artifisialnya ya, termasuk juga produk rekombinan. Nah, kalau kita lihat di sini klasifikasinya untuk material sendiri ya, untuk material itu ada banyak macamnya.
tapi fokus kita adalah natural biomaterial. Ya. Untuk material sendiri ada yang dari logam, ya, ada yang polimer, polimer yang biasa digunakan di industri, ya, silikon, akrilik dan sebagainya, hydrogel, kemudian ada keramik, ada degradable biomaterial, ada komposit, fiber, microparticle. Ya. Nah, yang kita pelajari hari ini adalah kelompok yang natural biomaterial, khususnya yang berbasis protein. Nah, untuk yang natural biomaterial ini memiliki keunggulan. Yang pertama, biomimetic. Biomimetic itu mampu meniru atau memiliki properti yang mampu meniru proses biokimia yang ada di dalam suatu organ hidup, gitu ya. Sehingga memiliki compatibility yang bagus, ya. Karena dia mampu menyesuaikan atau memiliki kemampuan yang beradaptasi dengan proses biokimia yang ada di dalam organ hidup, ya, maka dia memiliki compatibility yang baik, ya, compatible with living tissue, jaringan hidup. Kemudian kapabilitas fungsinya di level molekuler itu juga memiliki kapabilitas yang bagus dan dapat dikendalikan dengan baik. Kekurangannya karena ini dianggap sebagai senyawa yang asing, ya, tubuh itu menganggap sesuatu yang tidak berasal dari dalam individu hidup itu, misalkan dia implan dari luar, itu dianggap sebagai antigen, ya, sesuatu yang asing, sehingga ini juga memiliki more immunogenicity, jadi memiliki respon antibodi terhadap antigen, ya. Antigen yang dimaksud di sini adalah protein biomaterial tadi yang diimplan ke tubuh kita. Ya, jadi ini kekurangannya. Kemudian kompleksnya, strukturnya kompleks, complexity. Dan masih bisa didegradasi oleh natural enzyme karena ini merupakan senyawa yang alami, potensi untuk didegradasi enzim juga ada. Hanya saja kita bisa modifikasi supaya tidak mudah didegradasi oleh enzim. Kita bisa modifikasi proteinnya. Kemudian termasuk mahal, ya, untuk diterapkan. Misalkan untuk implan itu juga biayanya relatif mahal. Nah, klasifikasinya kita bagi natural biomaterial itu menjadi 3. Ada polisakarida, protein, dan polinukleotida. Nah, untuk yang kita bahas di materi hari ini adalah protein biomaterial, ya. Ada kasein. Anda pernah mendengar kasein? Pernah, Pak. Kalau silk, sutra? Kenapa? Ini, ya pernah, ya. Ini dihasilkan oleh apa silk ini? Pom-pom. Oleh arthropoda, ya, hewan yang misalkan kupu-kupu, ulat, ya. Ulat sutra itu bisa membentuk silk, ya. Bisa juga serangga yang lain seperti laba-laba itu juga bisa membuat silk, ya. Ini merupakan kelompok protein. Kasein dihasilkan dari mana? Kalau kasein dari mana, Dek? Susu, Pak. Susu, ya. Keratin? Kuku. Dari kuku, rambut, ya. Gelatin? Jaringan ikat, ya, dari tulang, ya. Sendi, ya. Kemudian kulit, ya. Fibrinogen? Di mana nih? Ini kalau Anda luka, biasanya kan kalau luka itu Anda punya kemampuan recovery luka itu kan akan tumbuh benang-benang fibrin, ya. Ya, ini juga ada di bagian darah, ya. Elastin? Elastin kolagen ini ada di bagian kulit, ya, jaringan kulit. Oke, ini klasifikasinya. Kalau polisakarida ada selulosa, amilosa, dextran, kitin, ya. Ini Anda tahu juga nggak? Selulosa tahu, ya. Polimer dari glukosa. Ini juga, ya. Ini juga merupakan polimer, ya. Polimer yang berperan sebagai biomaterial.
Kalau tertarik, Anda bisa memilih salah satu dari bahan ini sebagai bahan riset Anda. Nah, protein based biomaterial ini kalau kita definisikan itu paling tidak terdiri dari 20 asam amino yang berbeda. Jadi secara alami itu merupakan protein yang tersusun atas 20 asam amino ya, hingga 20 asam amino. 20 jenis asam amino. Kemudian jumlahnya melimpah, abundant. Di organisme hidup itu sekitar 40 hingga 70% dari berat kering. Berat kering sel itu merupakan protein biopolimer. Kemudian protein ini juga memiliki fungsi yang sangat beragam. Ya. Anda tahu sendiri, fungsinya protein itu kan bermacam-macam. Ada protein hormon, ada protein transport, ya, ada protein motor. Ya. Di dalam tubuh kita ini kan ada banyak sekali protein yang fungsinya juga beragam sekali. Sehingga protein ini memiliki fungsi biologis yang beragam di dalam jasad hidup. Nah, kalau kita lihat dari klasifikasi protein itu sendiri, itu kan kita bisa membagi protein fiber ya, atau fibrous atau yang serat dengan yang globuler. Anda tentu masih ingat ini ya, ini saya ingatkan kembali. Yang globuler itu artinya apa? Yang masih ingat Kak? Globuler itu artinya dia relatif larut di dalam air, gitu ya. Sedangkan fibrous ini yang lebih tidak larut di dalam air. Ya. Kenapa kok ada protein fibrous? Kenapa ada protein globuler? Bayangkan saja kalau di dalam tubuh Anda itu tidak ada protein globuler, maka enzim-enzim tidak akan bisa bekerja karena sebagian besar enzim juga memiliki aktivitas hidrolitik. Dia butuh air. Amilase butuh air, protease butuh air, lipase butuh air. Untuk mengkatalisis reaksi kimianya butuh bantuan air. Ya. Amilase butuh air untuk memecah amilosa menjadi glukosa dan seterusnya. Lipase juga demikian untuk memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol dan sebagainya, itu butuh aktivitas air. Kemudian hemoglobin, protein transport, untuk mengikat oksigen dan membawanya ke seluruh organ tubuh. Kalau tidak larut di dalam air juga tidak akan bisa melakukan aktivitasnya untuk transport oksigen ke seluruh tubuh. Gitu ya. Jadi kalau tidak ada yang protein globuler, maka proses biologi itu tidak bisa berjalan sesuai dengan peranannya masing-masing. Hormon juga demikian. Tubuh kita butuh insulin, tubuh kita butuh hormon pertumbuhan, atau butuh hormon seks dan sebagainya, itu juga butuh protein yang bersifat larut air. Ya. Antibodi juga demikian. Nah, untuk protein yang fibrous ini arahnya adalah ke pelindung, ya, sebagai pelindung atau istilahnya itu, kalau misalkan Anda punya rambut Anda itu misalkan protein globuler, kira-kira apa yang terjadi? Larut. Kalau misalkan Anda rambutnya tersusun atas protein globuler, cepat larut ya. Padahal rambut ini kan melindungi ya, rambut mata, rambut alis dan sebagainya ini kan melindungi misalkan mata dari kemasukan air atau debu, ini kan ditahan oleh rambut alis, rambut mata ya, bulu mata itu. Kalau misalkan dari globuler maka akan larut. Kuku Anda, kuku itu juga pelindung ya. Kalau ini kuku ini kan dari keratin ya, ini merupakan protein fibrous ya. Kalau misalkan kuku Anda dari protein globuler ya, maka juga akan larut air ya. Anda keramas, gundul ya. Anda mandi, hilang ya, larut. Sehingga Tuhan sudah mendesain itu sesuai dengan peranannya. Jadi kalau fibrous itu sebagai pelindung ya, protein structure ya, yang fungsinya sebagai pelindung bagian tubuh ya. Dan juga yang berperan sebagai protein motor seperti myosin. Myosin itu juga protein fibrous yang ada di otot ya. Ini fungsinya untuk motor atau alat gerak aktif.
Oke, ini ada kolagen, ada elastin, keratin, silk. Ini struktur protein. Ini pasti belajar di biokimia ya. Ada yang struktur primer ya, artinya dia belum membentuk struktur yang lebih kompleks ya, masih struktur yang untaian yang sederhana yang terdiri dari ikatan yang memiliki ikatan peptida antar asam amino. Gitu. Kemudian secara bertahap akan membentuk secondary structure ya, bisa berupa alpha helix maupun beta sheet ya. Kemudian tertiary structure ya, dia sudah membentuk folding ya. Dan yang lebih kompleks yaitu quaternary structure ya. Karena ada interaksi ionik, ikatan hidrogen, van der Waals ya, antar asam amino yang menyusun dari peptida tadi. Sehingga mengapa kok bisa terbentuk folding, ya, bisa melipat, bisa membentuk struktur yang lebih rumit, itu karena ada interaksi ikatan, baik itu ikatan ionik, ikatan hidrogen, ikatan van der Waals, dan sebagainya, yang menyebabkan protein itu menjadi bersifat memiliki struktur yang lebih kompleks. Nah, untuk fungsinya, untuk struktur ini biasanya protein kolagen dan keratin. Sehingga kalau misalkan Anda mau mengaplikasikan biomaterial berbasis protein, maka Anda bisa menggunakan berbasis protein kolagen maupun keratin. Ya. Untuk yang bersifat katalisis ini peranannya enzim. Kemudian untuk transport ini hemoglobin, serum albumin. Untuk protein regulator yang mengatur misalkan mengatur regulasi gula dan sebagainya, ini kan ada peranan hormon, ini hormon insulin misalkan. Kemudian untuk melindungi dari antigen ya, ini ada antibodi. Nah, untuk biomaterial ini kita menggunakan yang biasanya untuk struktural ya. Ini contohnya ada kasein ya. Kasein itu kita bisa peroleh dari susu dan jumlahnya cukup banyak di susu sapi ya, sekitar 24 hingga 29 gram per liter. Anda bisa peroleh kasein misel itu dari susu sapi atau mungkin susu dari hewan ternak yang lain. Tapi kalau di sapi itu sekitar 24 hingga 29 gram per liter. Dan komponennya ini ada 4 jenis ya, ada alpha S1 kasein, ada alpha S2 kasein, ada beta kasein, ada kasein dan gamma kasein. Nah, bentuknya seperti ini, jadi mereka itu bisa menggerombol, membentuk agregat, sehingga kalau Anda atur pH dari susu, misalkan pH-nya itu berapa? Ada yang tahu pH-nya susu berapa? Sekitar 6,7 sampai 6,8. Ya. pH-nya netral ya. pH-nya netral, cenderung netral, 6 sekian sampai hampir 7 ya. 6,5, 6,8. Nah, kalau misalkan Anda ubah pH-nya susu tadi, kira-kira apa yang terjadi? Proteinnya gumpal. Karena apa? Karena kaseinnya bersatu, jadi gumpal. Membentuk kasein ini akan membentuk misel ya dengan sesama kasein, membentuk agregat sehingga dia tidak lagi larut di dalam air ya, karena pH-nya mengalami perubahan. Nah, kasein ini bisa Anda peroleh dengan cara mengubah atau mengatur pH susu ya. Anda bisa panen kaseinnya dari situ. Sehingga kalau Anda buat yogurt, mengapa ada endapan atau curd ya, kita bilang curd kalau di bahasa kita itu. Nah, curd-nya itu merupakan kasein ya. Itu merupakan hasil metabolisme dari kalau Anda buat yogurt kan merupakan metabolisme dari bakteri asam laktat yang menghasilkan asam laktat yang menurunkan pH sehingga kaseinnya mengalami separasi dari sistem emulsi susu. Harusnya kan dia terdispersi. Karena ada asam, dia menjadi terseparasi, terpisahkan. Kemudian ada kasein ini memiliki high degree molecular flexibility, jadi memiliki fleksibilitas
molekul yang bagus ya, yang cukup tinggi, kemudian memiliki sifat yang amfifatik, dia memiliki sifat polar non-polar ya. Kemudian good emulsifying and stabilizing dan memiliki Untuk good mempercepat adhesion. proses Ini merupakan properties yang bagus jika diterapkan sebagai bahan biomaterial ya. Potensi yang cukup bagus ya. Nah, kalau kita lihat di sini perbandingan antara kasein dengan whey protein. Jadi kalau kita ekstrak kasein dari susu, ini kan jumlahnya sekitar 25 gram per liter ya. Komponennya seperti ini, sedangkan dari whey protein ini sekitar 5,4 gram per liter. Whey-nya ini mengandung laktoglobulin, laktalbumin, imunoglobulin ini biasanya protein yang larut air ya, globuler. Nah, kasein ini perlu dilakukan modifikasi jika ingin aplikasikan sebagai biomaterial. Entah itu dengan modifikasi kimia, dengan cross-linking, ini untuk merubah interaksi antar proteinnya di situ, sehingga memiliki properties yang lebih kuat ya. Kalau misalkan mau dibuat untuk mengemas misalkan ya, jadi dia lebih strength ability-nya lebih bagus ya. Kemudian sifat fisik dan mekanisnya juga lebih kuat, daya tariknya, daya sobeknya menjadi lebih bagus. Kalau tidak dimodifikasi ya dia rapuh ya, karena memang bahan alami, maka perlu dilakukan modifikasi secara kimia dengan cross-linking agent yang kita tambahkan supaya ada ikatan kovalen baru ya, yang membuat dia menjadi lebih kuat secara fisik maupun mekanis. Ya. Kemudian ada juga sip protein. Sip protein ini dihasilkan oleh ulat ataupun dari serangga seperti apa tadi itu spider, laba-laba ya. Nah, natural protein fiber. Kemudian strukturnya unik, ini bentuknya beta sheet, ya, beta sheet structure. Kemudian diproduksi oleh ulat sutra, ya, Bombyx mori dan Antheria perni, atau dari kelompok laba-laba, ya, Nephila clavipes atau Araneus diadematus. Nah, ini digunakan sebagai yang sampai saat ini dari dulu ya. Kalau kita apply ini kan bahan alami yang sampai sekarang juga digunakan untuk bahannya kain sutra kan ya. Dan harganya cukup mahal karena untuk mendapatkan kain sutra itu butuh effort yang luar biasa. Anda pernah nggak melihat pembuatan kain sutra? Belum, Pak. Belum pernah. Nanti kita lihat bersama ya di YouTube ya. Nah, ini untuk yang kenapa kok para ahli itu juga mempertimbangkan, kalau Anda menonton filmnya Spider-Man. Spider-Man itu sebenarnya kan mampu menghasilkan jaring laba-labanya, bukan Spider-Man saja ya, laba-laba itu loh. Itu ternyata meskipun tipis sangat kuat. Kalau dianalogikan, kalau misalkan itu ukurannya diameternya dibuat lebih besar gitu ya, itu ternyata juga mampu menampung berat yang lebih besar gitu ya. Dengan ukuran yang setipis itu, Anda pernah nggak melihat misalkan ada hewan yang terperangkap di sarangnya laba-laba yang agak besar, ternyata mangsanya juga cukup besar ya. Tapi tidak rusak si jaring laba-laba ini, spider webnya ini nggak rusak. Karena apa? Ternyata strukturnya sangat kuat ya. Dan ini dikarenakan struktur proteinnya berupa beta sheet tadi, beta strand structure ini yang memiliki sifat semi amorf ya. Dan kalau kita perbesar diameternya si fibernya si laba-laba ini, itu juga mampu menahan, kalau misalkan diperbesar berapa, saya pernah baca artikelnya itu ya, itu bisa menahan mobil gitu ya, kalau diperbesar diameter. Nah, untuk laba-laba sendiri itu bisa menahan paling besar itu bentar ya.
Beli 151 itu iya benar itu oke, sorry typo ya. Jadi ini ternyata mampu menahan berat yang sebenarnya jauh lebih besar dari jauh lebih berat dari ukurannya si benang itu sendiri ya, dari jaring laba-labanya. Oke, kita lihat videonya. The last time you knocked a cobweb out of your window, you probably weren't thinking, I sure wish I had a necktie made out of that stuff. Scientists, though, think cobweb neckties and cobweb lots of other things pretty useful. They've been trying to mass produce. Masih di PowerPoint-nya. Spider silk for decades, but they haven't quite figured out how to do. Kelihatan nggak? Ada tulisan click to exit full screen. Ada, nggak kelihatan. Sudah, Pak. Sudah, Pak. I sure wish I had a necktie made out of that stuff. Scientists, though, think cobweb neckties and cobweb other things would be pretty useful. They've been trying to mass produce spider silk for decades, but they haven't quite figured out how to do it. So what is it about the fine, stretchy stuff that comes out of a spider's backside that makes it such a manufacturing challenge? And more importantly, why do scientists think it's worth doing in the first place? If the idea of harvesting and using the secretions of an arthropod sounds vaguely familiar to you, it's because humans already do it. We've been using silkworm silk to make clothing and textiles for around 5,000 years. And it's actually pretty easy to do because silkworms can be farmed in groups. They produce a lot of silk too. Each one spins a cocoon from a single strand that can be up to 1,000 meters long. Silkworm silk is tough, but spider silk is stronger and stretchier and in theory should be more versatile. A spider's dragline silk, which is what it uses to stealthily drop onto your face while you're sleeping, is lightweight and stronger than steel. We can make all sorts of things out of spider silk, like bridge cables, bulletproof vests, airplanes, and biodegradable bottles. With its antimicrobial properties, spider silk has potential medical uses too. We can use silk to treat wounds, and researchers are working on ways to use it to repair broken bones. So why not just raise an army of golden orb weavers to spin an endless supply of wonder web? Well, because besides being a sort of terrifying idea, it's not that simple. Each spider needs a lot of space to build its web. The amount of silk a single spider produces compared to a single silkworm is pretty pathetic, and spiders also like to eat their webs when they're done with them. They're deeply territorial too and tend to resolve property disputes by eating each other, which makes spider farming not very practical. It's not social animals. So if we're going to harness the power of spider silk, we have to find ways to manufacture it, which, as it turns out, is also not simple. Here's how spiders do it. They store proteins called spideroins in a liquid crystalline solution called dope. As the dope travels through a duct in the spider's abdomen, the spideroins form chains and other structures. When the spider pulls the dope through a spinning valve in its body, it dries into a spinnable fiber, which it then strategically leaves in the air where you'll be most likely to just stumble into it and be like, oh my God, oh my God. To make silk ourselves, we have to not only figure out a way to replicate the dope, we also have to figure out how to spin it. There are a couple ways we could go about this. We could take dope directly from spiders, or we could engineer bacteria or other organisms to make dope for us. Both alternatives
have problems. Individual spiders, even enormous ones, can't really give us a useful amount of dope. And tiny bacteria will have trouble secreting the larger spindroin proteins. When other organisms do succeed in producing spindroin proteins, they just aren't as good as the real thing. The truth is, we just don't know enough about the spindroin encoding genes or the biological process of transforming dope into silk. So we can approximate what the spider does, but we can't copy it with precision. We're getting closer, and some companies have even claimed success, though it's hard to know just how close their products are to the real thing, because they don't usually like to share that kind of proprietary information. So far, researchers have created silkworms that carry the spider silk gene, but the worms don't produce spider silk either, just better silkworm silk. And in the early 2000s, the company genetically engineered dairy goats to produce orb weaver silk protein in their milk. But you still need to spin it into thread, and the company eventually went bankrupt, with other scientists taking over some of that research. Another company uses a yeast fermentation process to make spider silk protein, but their silk has to be stabilized with wool or cellulose. This company has used their revolutionary process to make, wait for it, really expensive neckties and hats. And they only made 50 to 100 of each, so the silk is not exactly in mass production. So there are plenty of hurdles left to overcome before we can even make enough spider silk for a steady supply of hats, let alone turn it into bulletproof vests and bridge cables. But if we could just figure out a practical way to make a decent amount of it, we will have a pretty awesome material on our hands. Thanks for watching this episode of SciShow, which was brought to you by our community on Patreon. We love exploring fascinating questions like this, and we wouldn't be able to do it without your help. If you're interested in learning more about Patreon and some of the awesome rewards that we share with our patrons, just check us out at patreon.com/scishow. Oke, dari video ini kira-kira apa yang bisa kita petik informasinya? Susahnya bikin ini. Jadi tantangan atau permasalahan untuk mengaplikasikan silk spider ini dibandingkan silkworm ya. Karena apa? Karena susah untuk dikembangbiakkan, karena sesama laba-laba itu juga saling membunuh ya, saling memakan satu sama lain. Apalagi sudah dilakukan rekayasa genetik ternyata juga tidak berhasil ya. Tadi sudah lakukan rekayasa genetik dari gennya yang menjadi silk spider ke silkworm dari serangga laba-laba ke ulat ya, sehingga hasilnya ternyata nggak bisa menghasilkan seperti silk spider ya, nggak bisa menghasilkan serat seperti punyanya si laba-laba meskipun sudah kita rekayasa genetiknya. Ada yang juga menggunakan kamir juga tadi. Hasilnya juga perlu stabilisasi dengan selulus ya, dan sebagainya. Masih belum bisa disintesis ya, secara sintetik. Nah, untuk produksi secara massal, secara alami juga susah karena dia laba-laba ini merupakan hewan yang non sosialita ya, yang tidak mudah bersosialisasi, tidak bisa membentuk koloni dengan baik ya. Dan meskipun dia ini serat si laba-laba ini cukup kuat sekali dan jauh lebih kuat dibandingkan silkworm. Nah, di Vietnam ini ada lotus silk. Anda pernah dengar dari tanaman lotus itu dari teratai? Anda pernah? Ini juga bagus ya, kita lihat lotus silk. Lotus silk is one of the rarest fabrics in the world. Produced only in small scale across Cambodia, Myanmar, and more recently Vietnam. This natural fiber is only extracted by a few skilled craftspeople across the world. But making this silk isn't easy. Extracting enough lotus silk for one scarf can take 2 months, and the final product can cost 10 times as much as regular silk. So just how is it made, and what makes it so expensive? Van Thi Thuan's family have been making silk for generations, growing and harvesting the threads from silkworms themselves to create luxury garments. But making lotus silk is different. Silk usually comes from silkworms. They're kept on wide trays and need to be fed almost 24 hours a day with mulberry leaves. The caterpillars delicately spin threads to create their cocoons,
and it can take hundreds of silkworms to make a kilo of silk. But while the insects require careful looking after, they do most of the hard work themselves. The key difference between the bright yellow silk and the paler lotus version is that every single strand of lotus silk must be extracted by hand. Tơ sen thì nó khác với cái lụa tơ tằm. Là tơ sen thì mình phải rút sợi tơ nó là thân mộc. Mà sợi tơ tằm kia nó có cái phần cứng hơn cái sợi tơ sen là vì nó nhờ vào cái nực của con tằm, nó qua một cái tuyến keo của nó rút từ ruột nó ra, cái là nó có cái phần mềm mại mà có một chút co giãn. Còn tơ tằm thì nó bóng sang trọng. Tơ sen là quý phái. Each thread of lotus silk starts with the stem of the lotus flower. The lotus is Vietnam's national flower and a plant that's grown across the country. While this fabric has been made for years in Myanmar, Phan Thi Toan only started experimenting with this fiber in 2017. Với chúng tôi thì tất cả đất nước Việt Nam, nhân dân Việt Nam là ai cũng rất là quý vì bông hoa sen. Tất cả nước chúng tôi là rất nhiều người trồng sen. Nhưng mà bao giờ cũng chỉ có thu hoa sen, thu hạt sen thôi. Còn cuống sen là vứt ra nó rất là bẩn. Khi mà người ta gợi ý cho tôi làm tơ sen thì tôi thấy có lợi. Cho nhân dân, cho nông dân thì tôi nghĩ là tôi có khả năng làm được thì tôi sẽ quyết tâm tôi làm. Once the stem is selected and picked by hand, the silk inside can be extracted. Each stem contains a minuscule amount of thin, sticky fibers, which must be rolled together and dried. The threads need to be processed within 24 hours while they're still wet, otherwise they'll break. And so harvesting has to be done each day. And the lotus plants are only available to harvest between April and October. Once you've gone through the hard work of extracting these fibers, they're incredibly delicate too. Bước đầu là tôi chưa nghĩ đến làm tơ sen, thì tôi nghĩ là tơ sen thì nó mỏng manh mà làm thì nó rất nhiều công. Sợi tơ tằm thì nó dai hơn cho nên là có thể dệt được bằng máy, còn sợi tơ sen thì nó không có độ dai như sợi tơ tằm cho nên là phải dệt bằng tay. Cái thời gian của cái việc lấy sợi là lâu nhất. Còn khi mà đã lấy được sợi rồi cho vào máy dệt rồi thì nó cũng nhanh hơn nhiều, bởi vì tất cả bao nhiêu công đoạn lấy được sợi thì một người lao động làm một ngày được 200 đến 250 cuống sen. Còn cái khăn rộng 36 cm dài 1m75 thì hết 9.200 cuống sen. Thì một người phải làm một cái khăn đấy là phải mất 2 tháng mới được một cái khăn. Once dried, these threads are carefully weighed down and delicately hand-spooled. Then they're put into the loom. These fibers are fragile, but once woven, can be as durable as traditional silk. Phan has a team of 20 workers creating these fibers each day, allowing them to produce 10 to 20 scarves each month. But when a 25-centimeter scarf can sell for just over $200, the hard work is worth it. The final product is unlike any other fiber. It's soft like silk, breathable like linen, and slightly elastic. These luxurious traits have made it popular with tourists searching for rare souvenirs. It's also recently been picked up by international fashion brands searching for a new luxury fiber. But its scale has been limited, as there are still few trained in the making of these silk threads. But despite the work involved, Phan Thi Toan is hoping that this skill could one day grow to become a larger industry. Tôi dạy rất là nhiều, nhưng mà dạy những người lớn tuổi cũng nhiều. Những người lớn tuổi họ sẽ không có cái sự sáng tạo, không có đam mê, mà không có cái làm thì nhanh bằng những thế hệ trẻ. Cho nên là năm 19, 20 này là tôi đã dùng các em học sinh trong những dịp nghỉ hè là tôi dạy các em ấy. Mỗi năm là dạy 100 em. Thì là nhìn thấy cái thế hệ tương lai đấy nó mới phát triển được tơ sen thì chúng tôi. Nhưng mà tôi chỉ mong là nhân dân Việt Nam và những thế hệ mai sau nó sẽ giỏi hơn chúng tôi, thì nó sẽ có những cái cách làm khác đi thì nó sẽ làm được nhiều hơn, nhanh hơn. Oke. Ya, ini pembuatan lotus silk ya, juga sangat menarik sekali ya. Ini negara yang sama-sama berkembang dengan kita di Kamboja, Myanmar, Vietnam itu sudah mulai mengembangkan ini lotus silk, karena di mereka banyak sekali teratai.
Kalau yang saya tahu itu bijinya ya digunakan sebagai kacang teratai itu enak sekali. Kemudian di akarnya atau di bagian mana itu digunakan sebagai umbinya. Umbinya itu untuk keripik ya. Bisa keripik juga bisa untuk makanan. Saya pernah makan, teman saya dari Vietnam bawa oleh-olehnya itu ya lumayan enak ya. Oke, itu kira-kira dari video Lotus Silk tadi, apa yang kita bisa petik informasinya. Apa Dik, yang bisa Anda peroleh informasi dari Lotus Silk tadi? Apa kira-kira? Tadi videonya kelihatan nggak yang Lotus Silk? Jangan-jangan nggak kelihatan. Halo? Videonya audio only, Pak. Videonya nggak kelihatan. Walah. Oke. Anda nanti bisa cek ya, Lotus Silk itu Anda bisa cek di mana, di YouTube ya. Nah ini sekarang kelihatan nggak untuk PPT-nya? Belum. Nah, tadi ada ya, ada kasein, ini ada keratin, ini fibrous protein, ini merupakan bagian dari kulit ya, kuku, rambut, ini ada keratin. Bahkan kalau di kulit kita ada semacam kayak tonjolan, semacam seperti jerawat, bintil-bintil gitu, itu merupakan keratin. Ya, keratin yang menebal. Anda pernah nggak punya atau melihat orang dengan kulit yang agak yang seperti gatal, tapi sebenarnya itu bukan gatal ya, itu keratin yang menebal. Ya. Dan untuk menghilangkannya juga agak susah itu ya. Itu bagian dari kulit, kuku maupun rambut. Juga merupakan penyusun utama dari jaringan penghubung connective tissue. Kemudian 100% merupakan struktur alpha helix dan residunya sebesar 18% merupakan residu cysteine. Kemudian nanofibrosis dapat diaplikasikan untuk wound healing, untuk penyembuhan luka. Nanofibrosis keratin. Ada juga gelatin. Ini merupakan solubilize ya, yang sifatnya larut air ya. Tapi dia tidak larut air dingin. Gelatin ini larut air panas. Anda pernah membuat semacam jelly itu ya? Pernah nggak? Anda pernah nggak membuat jelly? Biasanya kita tambahkan apa? Gelatin ya. Ini merupakan senyawa yang membantu membentuk gel, gelatin sebagai gelatinizing, bukan gelatinizing agent, sebagai penstabil, ya. Penstabil untuk produk permen jelly, jelly drink, itu Anda bisa tambahkan gelatin. Tapi untuk Anda yang muslim, hati-hati, ada gelatin yang berasal dari babi, ya, dari tulang ataupun jaringan ikat babi. Anda bisa cari yang dari sapi, ya. Gelatin dari tulang sapi atau jaringan ikat sapi. Nah ini juga, ini punyanya papernya Pak Muhammad Nur ya. Anda tahu Pak Nur ya? Bukan saya ini, Pak Nur, Muhammad Nur. Tahu Pak. Oh ya, ini papernya Pak Nur terkait dengan pemanfaatan gelatin sebagai drug delivery, ya. Sustained drug delivery untuk delivery obat. Kemudian ada fibrin, ini fibrous matrix protein, termasuk yang oldest biomaterial, ya karena apa? Dari tubuh kita secara alami itu bisa membentuk benang-benang fibrin, thread, semacam thread tadi. Kalau tadi kan ada silk thread ya, dari Bombyx mori, dari ulat sutra, ada yang
benang dari lotus tadi, dari silk lotus, ada yang dari silknya spider. Nah, ini secara alami di tubuh manusia atau jaringan hewan itu mampu membentuk benang fibrin. Ini merupakan biomaterial yang sudah sangat lama sekali. Secara alami bisa mensintesis benang-benang fibrin. Ini kaitannya dengan jaringan yang luka. Kalau nggak ada aktivitas dari protein ini, maka luka itu nggak bisa menutup dengan baik, ya. Sehingga ada infeksi sekunder, ada serangan dari organisme mikroorganisme di sekitar kulit. Itu kan banyak Staphylococcus aureus. Kalau tidak segera disembuhkan, lukanya itu akan menjadi mengalami kerusakan jaringan, ya, karena ada aktivitas mikroorganisme, baik itu infeksi, ya, bernanah dan sebagainya. Nah, ini merupakan mekanisme blood clot, ya, penggumpalan darah, ya, setelah mengalami luka. Ini konversi fibrinogen menjadi fibrin, ya, oleh trombin. Ini prosesnya di dalam tubuh seperti ini. Fibrinogen menjadi fibrin 1 dan protofibril formation oleh trombin atau fibrinopeptide E. Ini produknya. Kemudian juga menghasilkan fibrin 2 dengan produk samping fibrinopeptide D. Ada juga elastin. Ya, elastin ini terdapat di tulang, kemudian di arteri, kulit, ya, ligamen maupun tendon dari animalia. Ini juga merupakan potensi dari protein biomaterial yang memiliki properties mekanik yang bagus. Ya.
Thank you.